Warga Mandailing Natal, Sumatera Utara berebut Pertalite di tempat pengisian bahan bakar. Sejak PT Pertamina Patraniaga membatasi penjualan BBM, ketersediaan Pertalite menjadi terbatas. Tak sabar mengantre dan khawatir tak kebagian, warga Mandailing Natal, Sumatera Utara berebut BBM Pertalite di depan pompa SPBU. Antrean panjang kini menjadi pemandangan sehari-hari sejak 2 pekan terakhir di SPBU yang masih memiliki persediaan Pertalite. Meski sudah lama menunggu antrean, tidak seluruh warga kebagian lantaran 8 ton Pertalite di SPBU habis tidak sampai setengah hari. Menurut pihak SPBU, pembatasan dan pengurangan pasokan dari Pertamina menjadi pemicu langkanya BBM jenis Pertalite. Kalau kebutuhannya 16 lah tiap hari, Bang. Oh, jadi nggak pernah lagi dapat 16? Nggak pernah dalam 1 bulan ini. Cuma 8 ton ya? Iya, cuma 8 ton. Kalau 8 ton sendiri itu cepat habis atau seperti apa? Cepat lah, Bang. Mulai jam 8, jam 12 pun udah habis. Sebagian warga yang kehabisan Pertalite terpaksa membeli Pertamax dengan harga lebih mahal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Pemirsa, siswa-siswi sekolah dasar di Pandeglang, Banten harus menantang maut demi bisa berangkat ke sekolah. Mereka terpaksa melintasi sungai karena jembatan akses desa mereka putus dan tidak kunjung diperbaiki. Demi bisa menuntut ilmu, anak-anak sekolah dasar ini harus menantang maut, melintasi derasnya arus sungai di Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten. Karena jembatan akses desa mereka rusak parah akibat diterjang banjir. Anak-anak SD ini terpaksa melintasi Sungai Cegok karena tidak adanya jalan kampung yang bisa mereka lintasi untuk bisa sampai di sekolah. Mereka terpaksa memakai sandal saat ke sekolah karena khawatir sepatunya basah dan rusak. Tadi nyebrang sungai ya? Iya. Ini kenapa nyebrang sungai ini? Ini jembatannya rusak karena banjir bandang kemarin. Oh, belum diperbaiki? Belum. Udah lama ini? Ya udah. Mau setengah bulan. Oh, udah setengah bulan ini ya? Iya. Berarti sekolah juga ini nyebrang sungai terus ya? Iya. Terpaksa ini nggak pakai sepatu? Ya mau gimana lagi, nggak bisa lewat jembatan. Kalau mau pakai sepatu, sepatunya harus dibawa dalam kelas. Warga pun khawatir terjadi banjir bandang saat melintasi sungai, seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Setelah itu tidak ada tindak lanjutnya. Dan yang kami khawatirkan ya aktivitas anak-anak sekolah kami, karena ini adalah salah satu akses satu-satunya ya, tidak ada lagi jalan pintas lain, hanya ini yang dilalui anak-anak sekolah. Warga berharap jembatan segera diperbaiki karena jembatan ini merupakan akses utama perputaran ekonomi warga. Dan jembatan ini merupakan satu-satunya jalan menuju sekolah anak-anak ini. Tim Animal Rescue Damkar Kota Makassar mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 2 meter lebih di sebuah showroom mobil bekas. Di Tarakan, Kalimantan Utara, seekor ular hitam jenis kobra Jawa masuk ke dalam dapur hingga membuat pemilik rumah panik. Personil Animal Rescue Damkar Kota Makassar mengevakuasi ular piton dari sebuah showroom mobil bekas di Jalan Urip Sumuharjo. Ular piton sepanjang 2 meter ini bersembunyi di sebuah ruangan kecil tempat penyimpanan barang-barang bekas. Ketika hendak ditangkap, ular piton ini sempat melilit tongkat penjepit. Ular piton berhasil dievakuasi dan dibawa ke BKSDA untuk dilepas ke habitatnya. Perkiraannya ini ular katanya dari atas pohon mangga. Bisa jadi ada sarangnya sifat seperti apa? Bisa jadi karena katanya sudah ada juga 2 ekor dia dapat. Anak ular, Pak. Anak ular. Ya. Di Tarakan, Kalimantan Utara, seekor ular hitam jenis kobra masuk ke dalam dapur rumah.
Petugas damkar berupaya mendorong ular keluar dari bawah lemari perkakas dapur agar mudah ditangkap. Meski berusaha menyerang petugas, ular kobra bisa ditangkap menggunakan tongkat capit. Setelah dievakuasi, ular sepanjang 1,5 meter ini akan dilepas kembali ke alam. Dari Makassar dan Tarakan, Julius Vin, Usman Codang, iNews melaporkan. Polisi menetapkan ibu kandung dan kekasihnya sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dan penelantaran bocah 4 tahun yang ditemukan warga di pinggir jalan. Pelaku mengaku penganiayaan dilakukan lantaran korban tidak mau tidur. Polisi menetapkan 2 pelaku penganiayaan dan penelantaran seorang anak 4 tahun sebagai tersangka. Kedua tersangka adalah DN 33 tahun yang merupakan ibu kandung korban dan YP kekasih dari ibu kandung korban. Penganiayaan dipicu hanya karena korban menolak saat disuruh tidur. Tindakan pelaku dilakukan atas sepengetahuan ibu kandung korban. Pelaku mengancam jika sang ibu melindungi korban, maka korban akan diperlakukan lebih kejam. Dari hasil visum, korban mengalami luka memar, luka gigitan, serta patah tulang paha kanan. Kedua tersangka kini terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Korban kemudian ditelantarkan di Jalan Bedugul, serta meninggalkannya di depan kios Masas, yaitu dengan keadaan luka-luka, badan lemas, dan kondisi kaki sebelah kanannya patah. Sebelumnya warga Denpasar digemparkan dengan seorang anak yang terlantar di kawasan Jalan Sidakarya Denpasar. Setelah ditangani tim medis RSUD Wangaya, korban dinyatakan menderita akibat penganiayaan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kedua orang tua anak yang dirantai di Bekasi menjadi tersangka tindak kekerasan dan penelantaran anak. Petugas juga mengamankan rantai dan kunci gembok serta kain yang digunakan untuk menganiaya korban. Polres Metro Bekasi Kota menaikkan status kepenyidikan kasus bocah yang dirantai kakinya oleh orang tua di Jati Asih, Kota Bekasi. Hal itu setelah ditemukan adanya tindak pidana yang dilakukan kedua orang tua korban. Polisi mengamankan barang bukti berupa rantai, gembok, dan kain. Pihak penyidik juga sudah mendapatkan hasil visum dari RSUD Kota Bekasi, di mana hasil visum menampilkan adanya luka lebam di pergelangan kaki dan tangan korban yang diduga merupakan bekas ikatan rantai. Didapati dugaan tindak pidana yang terjadi pada peristiwa video viral tersebut. Kemudian kami sudah menerima hasil visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, di mana terdapat luka lebam di sekitar pergelangan kakinya. Mungkin itu akibat dari rantai yang diikat oleh orang tuanya, dan di pergelangan tangan sebelah kiri. Saya pikir itu juga karena ikatan dari orang tuanya. Status orang tuanya saat ini gimana? Status orang tuanya masih jadi saksi. Nanti kita kumpulkan alat-alat buktinya dulu. Nanti akan kita lakukan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya siapa-siapa saja. Dari hasil pemeriksaan sementara, orang tua korban melakukan itu karena khawatir anaknya yang berkebutuhan khusus akan merugikan lingkungan sekitar. Mereka berinisiatif mengurung anak mereka sendiri dengan cara dirantai. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jawa Barat meminta masyarakat menghentikan penyebaran video kasus perundungan hingga berujung meninggalnya seorang bocah di Tasikmalaya. Dalam pertemuan dengan keluarga korban dan KPAID Tasikmalaya, Wagub juga meminta pembuat dan penyebar video diproses hukum. Kasus kematian bocah 11 tahun diduga akibat perundungan di Tasikmalaya jadi perhatian Wakil Gubernur Jawa Barat. UU Ruzanul Ulum datang ke KPAID Tasikmalaya berdialog dengan para pengurus dan orang tua korban. Usai berdialog, Wagub meminta masyarakat menghentikan penyebaran video. Wagub juga meminta polisi mengusut pembuat dan penyebar video tersebut. Saya berharap kepada masyarakat untuk tidak dibesar-besarkan, apalagi sampai videonya dipiralkan, dibagi-bagikan. Introspeksi bagaimana kalau keluarga kita terjadi hal semacam itu. Sementara Partai Perindo mengutuk keras kasus kekerasan terhadap anak di Tasikmalaya.
Juru bicara Nasional Partai Perindo Ike Suharjo meminta kasus diusut tuntas agar menimbulkan efek jera. Tidak hanya memberikan sanksi, namun juga pelaku kekerasan yang sampai menyebabkan korban ini meninggal dunia, ini juga harus diberikan rehabilitasi secara mental. Mengapa saya memberikan advice rehabilitasi mental? Agar kejadian tindakan yang sudah pernah dilakukan itu tidak terulang kembali. Bocah 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia diduga akibat depresi usai mendapat perundungan dari teman-temannya. Korban dipaksa berbuat asusila dengan kucing sembari direkam menggunakan ponsel. Akibat rekamannya tersebar, korban depresi dan tidak mau makan minum hingga meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menggelar prarekonstruksi kasus kematian Brigadir Joshua di rumah Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Prarekonstruksi dilakukan tanpa Irjen Verdi Sambo dan Baradae. Tim Inafis dan Puslapor Polri mendatangi rumah Kadipropam Polri nonaktif, Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Petugas menggelar prarekonstruksi kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kegiatan ini dilakukan untuk mereka ulang adegan kasus penembakan. Namun dalam prarekonstruksi yang digelar tertutup ini dilakukan tanpa kehadiran Irjen Verdi Sambo maupun Baradae. Keduanya baru akan dihadirkan saat proses rekonstruksi mendatang. Sebelumnya, prarekonstruksi juga sempat digelar di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya Jumat malam. Kegiatan ini menggambarkan peristiwa penembakan yang terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo Jumat 8 Juli lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polri membantah jika rekaman kamera pengawas yang baru ditemukan merupakan CCTV yang berada di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo. Selain itu, rencananya Polri bersama sejumlah ahli forensik akan menggelar otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J di Jambi Rabu besok. Polemik matinya kamera pengintai atau CCTV dalam kasus penembakan di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo terus bergulir. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan jika CCTV yang baru ditemukan oleh tim penyidik dalam kasus ini merupakan rekaman CCTV dari sekitar TKP, bukan yang berada di dalam rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Selain itu, CCTV yang ditemukan juga CCTV dari sepanjang jalur Magelang hingga Jakarta. CCTV yang rusak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, ini CCTV yang di TKP. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini, di sekitar TKP, ini sudah diketemukan oleh penyidik. Demikian juga kemarin saya sampaikan, CCTV dari sepanjang jalan, dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini, itu juga sudah diketemukan oleh penyidik. Sekarang masih proses pemeriksaan oleh lapor untuk mengklarifikasi dan mencocokkan untuk kalibrasi untuk mencocokkan waktunya. Karena waktu yang ada di CCTV dengan real time harus sama. Usai gelaran prarekonstruksi di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang, polisi akan melakukan ekshumasi atau otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J pada Rabu besok. Otopsi ulang akan dilakukan di Jambi dengan melibatkan sejumlah ahli forensik. Kemarin penyidik beserta dengan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia itu sudah melakukan pertemuan dengan pihak keluarga, virtual karena kebetulan pihak keluarga dan kuasa hukum ada di Jambi. Nah, kemudian juga pertemuan itu menghadirkan sejumlah ahli forensik dari beberapa universitas. Nah, kemudian hasil pertemuan tadi beberapa hal disampaikan oleh ahli-ahli forensik dan kemudian sepakat untuk dilakukan ekshumasi di hari Rabu di Jambi. Polri menjamin dalam proses ekshumasi pihaknya akan bekerja secara transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. 5 pelaku penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah berhasil diringkus tim gabungan TNI Polri. Sementara suami korban penembakan justru menghilang sehingga kecurigaan mulai mengarah kepadanya.
4 pelaku yang menjadi eksekutor penembakan istri anggota TNI telah ditangkap. Mulanya 1 pelaku eksekutor ditangkap di perbatasan Semarang Demak. Petugas juga mengamankan 1 pucuk senjata api yang diduga digunakan untuk menembak korban. Sebelumnya petugas sudah menemukan 2 sepeda motor yang digunakan 4 pelaku saat beraksi. 2 sepeda motor itu diamankan di tempat berbeda. 1 sepeda motor telah diubah warnanya. Telah dilakukan penangkapan terhadap 1 pelaku yang dalam kejadian tersebut bertugas sebagai eksekutor atau yang melakukan penembakan terhadap tersangka. Ditangkapnya di wilayah perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Demak. Sekarang yang bersangkutan sedang dilakukan pendalaman. Sementara suami korban yakni Kopral 2 Muslimin menghilang dan tengah dicari keberadaannya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah memerintahkan jajarannya memburu Kopral 2 Muslimin. Dan dugaan memang kuat karena suami dari korban ini lari sejak hari pertama. Dan bukti-bukti investigasi ini sudah mengarah kepada beberapa orang yang kami lebih cenderung juga mengaitkan suami korban. Jadi ini adalah masalah-masalah yang menurut saya sangat tidak manusiawi, karena apakah kesenangan pribadi yang kemudian memberikan dorongan untuk melakukan apa saja, menghalalkan segala cara. Ini akan kita usut tuntas, pasal-pasal yang kita kenakan pun akan maksimal, antara lain adalah pasal 340, termasuk pasal 53, juntonya ke 340 KUHP, sehingga kita pastikan semua pasal yang bisa dikenakan. Saat ini polisi masih menyelidiki proyektil dan selongsong peluru yang ditemukan di lokasi kejadian untuk mengetahui senjata yang digunakan pelaku. Pelaku pembunuhan terhadap istri siri berhasil diungkap polisi. Pelaku berhasil ditangkap polisi di sebuah masjid di kawasan Kota Jogja setelah sempat melarikan diri keluar kota selama sepekan. Pelarian Asif Junaidin, 37 tahun, warga Kedung Cangkring, Jabon, Sidoarjo, akhirnya terhenti setelah polisi berhasil menangkapnya di sebuah masjid di kawasan Kota Jogja. Pria yang berprofesi sebagai pengemudi dan mengaku pernah menjadi wartawan sebuah media online ini ditangkap polisi karena membunuh istri-sirinya, Suwarsi, 39 tahun, di kawasan Sugiwaras, Candi, Sidoarjo, Sabtu 16 Juli yang lalu. Korban dibunuh dengan sadis. Sebelum dibekap dengan bantal, korban sempat ditendang dan dicekik oleh tersangka sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya. Tersangka mengaku nekat membunuh istri-istrinya lantaran merasa dihina saat terjadi cekcok akibat tersangka yang cemburu terhadap korban. Saya tertekan dan saya dihina harga diri saya. Terus waktu itu spontan saya jawab karena saya ada melihat sesuatu di dadanya Pak Buah. Motifnya bahwasanya yang pertama adalah karena cekcok, kemudian juga yang kedua bahwasanya pelaku ini pencemburu. Jadi sangat cemburu kepada istri-istrinya. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya motor milik tersangka, HP, sejumlah uang tunai, dan ATM milik korban, termasuk bantal yang digunakan untuk alat membunuh korban. Untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, saat ini tersangka ditahan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainus melaporkan. Mantan Menpora Roy Suryo tidak ditahan karena sakit setelah diperiksa selama 12 jam. Roy Suryo diperiksa sebagai tersangka kasus meme Stupa Candi Borobudur. Roy Suryo sakit setelah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus meme Stupa Candi Borobudur di Polda Metro Jaya. Menurut kuasa hukumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut kelelahan setelah diperiksa penyidik selama 12 jam. Bapak sakit apa?
Mungkin ini dia. Kita nggak bisa ngomong dulu. Kelelahan ya. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan mantan Menpora Roy Suryo sebagai tersangka kasus meme stupa Candi Borobudur mirip wajah Presiden Joko Widodo. Dalam kasus ini, Roy dilaporkan 2 orang atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Kemudian tentunya penyidik dari Subdit Cyber ini telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan nomor 2857 sehingga kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan. Roy sempat mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK karena mengaku mendapatkan teror. Bahkan, LPSK juga sempat merekomendasikan penundaan penyidikan Roy Suryo, namun ditolak polisi. Dalam kasus meme stupa Candi Borobudur berwajah Jokowi, Roy Suryo mengatakan ada 3 akun pertama yang menyebarkan meme itu. Namun, polisi mengatakan unggahan Roy Suryo kemudian jadi viral dan dilaporkan oleh pelapor. Tim Liputan melaporkan. Fenomena Citayam Fashion Week merebak ke berbagai daerah, salah satunya di Yogyakarta. Selengkapnya akan hadir sesaat lagi.